Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, pada video ini Ibu akan bahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum itu Anandaku, bagaimana kabar Anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer agar kita terhindar dari virus corona. Baiklah Anandaku, kita akan bahas ya materi sistem persamaan linear 3 variabel. Check it out! Sebelum itu, kita bahas dulu ya tujuan pembelajaran kita. Setelah Anandaku mempelajari ini semua, diharapkan Anandaku semua mengetahui penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan, lalu mengetahui pengertian dan bentuk umumnya, dan mengetahui apa itu SPLTV homogen, serta menemukan bentuk geometri penyelesaian SPLTV dan menemukan langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Dan yang satu lagi metode Karmer. Untuk video kali ini kita akan bahas metode eliminasi aja dulu. Metode substitusi dulu ya. Nah, di sini ada sebuah masalah. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah. Di antaranya ada jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Dan orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Berapa harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Ini adalah masalah dalam sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, Anandaku sudah paham ya seperti apa sih bentuk sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan? Nah, seperti inilah. Ini akan kita selesaikan. Apa itu SPLTV? SPLTV merupakan sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Berarti boleh boleh ABC, boleh XYZ gitu ya. Pokoknya 3 variabel yang berbeda. Dan bentuk umumnya persamaan linear 3 variabel adalah AX tambah BY tambah Z. Mana yang variabelnya, Bu? X, Y, Z. ABC itu sebagai konstanta atau koefisien, dan D itu sebagai konstanta, gitu ya. Jadi yang variabelnya adalah X, Y, Z. Bu, boleh nggak kita ganti nanti variabelnya A, B, C? Boleh, tidak masalah. Tetapi dengan syarat koefisiennya sudah berubah dengan angka ya. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel untuk X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Begitu seterusnya. X, Y, dan Z itu dinamakan variabel. Sedangkan A1, A2, A3 sampai C3 itu dinamakan koefisien dari variabel. Dan D1 sampai D3 itu dinamakan konstanta. Berarti kalau ada konstanta itu tidak ada variabel di sebelahnya gitu ya. Nah, jadi contohnya adalah sebagai berikut. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 2, lalu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 3, dan 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan negatif 1. Nah, ini sebagai contoh. Jadi Anandaku sudah tahu ya yang mana A1-nya, yang mana B1, yang mana C1 gitu. Kalau dari contoh ini A1-nya 2, B1-nya 1. Karena kan angka yang tidak ada, maksud tidak ditulis dalam suatu yang dekat dengan variabel itu berarti kita sebut dia angkanya 1 ya, berarti 1Y gitu ya. Jadinya B1-nya 1, C1-nya juga 1, dan D1-nya 2. Begitu seterusnya. Itu SPLTV homogen. SPLTV homogen adalah
SPLTV yang memiliki konstanta pada setiap persamaannya, yaitu 0. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi hasil dari D-nya tuh yang tadi awalnya tuh D1, D2, D3 itu 0. Nah, itu yang dikatakan SPLTV homogen. Contohnya sebagai berikut. Lalu bentuk geometri penyelesaian SPLTV, secara geometris, persamaan linear 3 variabel itu berbentuk bidang. Dan jenis-jenis penyelesaian SPLTV didasarkan pada kedudukan 3 bidang dari persamaan penyusun SPLTV-nya. Yang pertama, jika ketiga bidang itu saling sejajar, maka SPLTV tidak memiliki penyelesaian. Dan jika ketiga bidang saling berpotongan, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Dan yang ketiga, jika ketiga bidang saling berpotongan pada sebuah titik, maka SPLTV memiliki satu penyelesaian. Nah, jadi anandaku ini ketika kita alihkan ke dalam bentuk geometrinya ya, maksudnya bentuk koordinat kartesiusnya, tapi yang koordinatnya itu ada x, y, z gitu ya. Ini belum kita pelajari, ini cuma sebagai ilmu saja. Jadi ketika bidang itu saling sejajar, tadi kan ada 3 ya. Ketika bidang saling sejajar, contohnya sebagai berikut. Nah, X tambah Y tambah Z sama dengan 2, 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 3, X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Semua koefisiennya itu tuh sama. Ini kalau yang tengah gitu, kita buat sama bisa dibagi 2 setiap ruas. Jadinya kan X tambah Y tambah Z sama dengan 3/2. Nah, jadi semua koefisien yang ada pada variabel itu sama. Itu yang dikatakan bidang saling sejajar. Dan ketiga bidang saling berpotongan jika langsung ditemui X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X tambah Y sama dengan 2. Berarti sudah tahu kita nilainya gitu kan. Tidak sebuah persamaan yang panjang, jadi itu cuma langsung X sama dengan 1, Y sama dengan 1 gitu. Dan yang ketiga itu bidang saling berpotongan di satu titik. Contohnya sebagai berikut. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Jika kita selesaikan nanti menggunakan metode-metode yang akan dibahas nanti, itu dapatlah hasilnya X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z sama dengan 7. Nah, kalau jumpa hasil yang seperti ini, berarti ketiga bidang tersebut, ketiga persamaan tersebut saling berpotongan di satu titik. Itu maksudnya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini? Yang pertama, kita gunakan metode substitusi. Yang kedua, boleh kita gunakan metode eliminasi. Yang ketiga, atau kita gunakan metode campuran atau eliminasi substitusi. Dan yang keempat, metode Carnot. Pada video ini, Ibu akan bahas metode substitusi terlebih dahulu. Itu SPLTV homogen. SPLTV homogen adalah SPLTV yang memiliki konstanta pada setiap persamaannya, yaitu 0. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi hasil dari D-nya tuh yang tadi awalnya tuh D1, D2, D3 itu 0. Nah, itu yang dikatakan SPLTV homogen. Contohnya sebagai berikut. Nah, tentukan himpunan dari sistem persamaan berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Berarti X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Negatif 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Berarti kita ubah dulu. Persamaan mana yang mau kamu ubah? Persamaan pertama, persamaan 2, atau persamaan ketiga? Nah, kita ubah persamaan pertama. Supaya apa? Supaya kita bisa substitusikan ini ke dalam persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya. Sehingga jadinya kan persamaan kedua itu X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Z
Z-nya tadi sudah diganti nih, persamaan pertama sudah dapat kita Z-nya, Z sama dengan negatif X kurang Y kurang 6. Berarti substitusikan Z itu ke dalam persamaan kedua, sehingga didapati sebagai berikut. Nah, selesaikan X dengan X, Y sama Y gitu ya. Jadi di situ X kurang X sudah habis, tinggal negatif 2Y kurang Y, jadi negatif 3Y sama dengan 3 tambah 6. Kenapa tambah? Karena negatif 6-nya pindah ruas. Nah, jadi Y sama dengan 9 per negatif 3, sama dengan negatif 3. Dapat nilai Y menggunakan substitusi. Lanjut, Z yang kita dapati tadi di pengubah tadi, di persamaan 4 tadi, kita akan substitusikan juga ke persamaan 3. Tadi persamaan 2 sudah, persamaan 3 lagi. Sehingga didapati negatif 2X tambah Y kurang X kurang Y kurang 6 sama dengan 9. Lalu negatif 2X dengan X diselesaikan, Y kurang Y habis 0, kurang 6 sama dengan 9. Berarti negatif 3X sama dengan 9 tambah 6. Negatif 3X sama dengan 15, dan X-nya sama dengan negatif 5. Dapatlah Y-nya sudah negatif 3, X-nya negatif 5. Kalau sudah seperti ini, tinggal substitusikan ke persamaan 4 yang kita mengubah ke dalam bentuk Z. Jadinya Z sama dengan negatif X, berarti negatif dalam kurung, X-nya negatif 5, berarti negatif dalam kurung negatif 5 gitu ya, kurang negatif 3 kurang 6. Negatif kali negatif positif, 5 tambah 3 kurang 6, jadinya 2. Dapatlah nilai X, Y, Z-nya. Itulah cara menggunakan metode substitusi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita susun ya X, Y, Z gitu. Jadinya negatif 5, negatif 3, 2. Nah, itu saja sepertinya pembahasan mengenai metode substitusi. Mudah ya. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang terus videonya bagaimana penyelesaiannya gitu. Ingat ya, kalau dalam substitusi itu yang harus diingat itu yang paling urgen adalah dia mensubstitusikan atau mengganti bilangan tersebut ke dalam variabelnya. Variabel apa di situ? Misalnya dia tadi Z variabelnya. Berarti yang diganti itu si Z dengan persamaan yang ada gitu. Ingat seperti itu. Nah, jadi sini ada soal latihan, carilah himpunan penyelesaian SPLTV berikut dengan metode substitusi. Soalnya adalah X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, lalu 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Silahkan dikerjakan, semoga dapat lebih dipahami jika selalu latihan. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel metode substitusi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.